Ya, puji Tuhan, mari kita perhatikan dalam Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 4, Saudara. Keluaran pasal 32. Kalau bukan gembala, nggak mungkin ada yang berani berpikir sendiri gitu. Oke, Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 4, kita perhatikan ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini," dia nggak bilang lagi nabi, tapi sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Puji Tuhan, saudara. Ini kejadian pada saat bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Satu kali Allah berkata kepada Musa, "Naiklah ke gunung itu, ke gunung Tuhan, ke gunung Sinai, saudara, untuk menerima dua loh batu itu." Hanya pada saat itu bangsa Israel melihat Musa kayaknya mengulur-ulur waktu. Kayaknya Musa berlambat-lambat. Kayaknya Musa kelamaan datang. Kayaknya mereka melihat Musa seakan-akan kok kurang peduli dengan apa yang mereka alami. Padahal mereka sudah melihat bahwa Allah membelah laut Teberau, saudara. Di tangan Musa tongkat Tuhan katakan pukulkan ke air terbelah. Tetapi saudaraku, di saat seperti ini mereka melihat bahwa Musa seakan-akan mengulur-ulur waktu, saudara, untuk turun dari hadirat Tuhan, dari bertemu dengan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Saya ingin kita memperhatikan, saudara. Dikatakan tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu. Saudaraku, Musa merupakan gambaran dari Allah atau dari Tuhan Yesus yang kita berpikir seakan-akan Tuhan gak peduli, Tuhan gak mau tolong, Tuhan terlalu lama merespon, saudara. Saya mau katakan kekristenan bukan tentang agama, tetapi kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan adalah bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, bangsa Israel merasa ini terlalu lama. Mereka merasa pertolongan Tuhan atau kehadiran Musa kembali itu terlalu lama. Sehingga mereka mengatakan, "Oke, Harun katakan tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu." Saudara, saya mau kita perhatikan apa maksud dari semuanya itu. Anting emas, saudara, golden earrings, kalau bahasa Inggris saya katakan golden earrings, artinya adalah anting yang terletak pada telinga, hiasan pada telinga, saudara. Itu terdapat pada perempuan umumnya. Ya, walaupun orang-orang tadi di jalan bilang, kok ada di gereja, oh pakai anting di telinganya. Saya diam aja, saya bingung jawabnya sebenarnya. Hari ini dia tinggi telinganya, saudara. Jadi dapat anting dia. Golden earring, saudara, anting emas itu, saudara. Kenapa
Harun tidak katakan ambil kalungmu, ambil mahkota emasmu, ambil mungkin gelang emasmu. Kenapa? Kenapa enggak diambil dari sumber itu? Kenapa kita mencatat golden earrings? Kenapa kita mencatat dari telinga, saudara? Ternyata, saudara, golden earrings ada bentuk pendengaran kita yang terbaik. Telinga yang terbaik, saudara, itu diambil untuk diproses menjadi lembu emas untuk mereka sembah. Saudara, di sini dimaksud iring atau dalam bahasa Ibrani katakan alefta, itu menunjuk kepada Yesus. Pendengaran tentang Yesus, pendengaran tentang firman, itu yang diambil, yang ditarik, yang dicabut, dan dibuatlah itu menjadi tuangan lembu emas, dan itu yang disembah. Kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 40. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Adanya pergeseran konsentrasi yang semula mereka mendengar firman, mendengar perkataan, tetapi itu sekarang sudah diberikan kepada ilah-ilah lain, dan mereka bersuka cita dengan pekerjaan tangan mereka. Ada pergeseran yang seharusnya mereka dengar firman, tetapi sudah bergeser kepada perbuatan mereka di luar, kepada prestasi mereka di dunia, saudara. Jadi orang sudah tidak suka lagi dengar firman, telinganya tidak diberikan lagi kepada firman, tetapi telinganya diberikan kepada dunia. Ya. Sehingga, saudara, inilah menjadi alasan kenapa Harun meminta anting dari telinga itu untuk dibuat lembu emas, untuk dibuat menjadi berhala. Dikala orang sudah tidak lagi memberikan telinganya untuk firman, saudara, dikala orang sudah tidak memberikan lagi telinga yang terbaik, pendengar yang terbaik untuk kebenaran firman Allah, sepanjang minggu kehidupannya, saudara, ini yang menghalangi orang menerima mujizat dan pertolongan. Kalau kita bisa menerima mujizat dan pertolongan, saudara, itu karena kita masih mau menerima firman dalam hidup kita. Berapa banyak orang di luar sana sudah gak suka dengan firman, sudah gak suka ibadah, sudah malas, saudara. Yang mereka dengar adalah sumber lain, sehingga itu menghalangi mereka untuk menerima mujizat. Bangsa Israel memberikan telinga yang terbaik, golden earrings, telinga emasnya, perhiasan di telinganya mereka berikan untuk dibuat menjadi lembu emas dan mereka sembah. Alasan mereka, Musa terlalu lama. Alasan mereka pertolongan terlalu lama. Saudara, mari kita perhatikan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, saudara. Kita beriman itu dari kita mendengar pendengaran oleh firman Kristus. Kita ingat perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, saudara, dia mendengar Yesus datang. Kita melihat dalam catatan bagaimana perwira di Kapernaum itu, saudara, dia mendengar Yesus datang. Kita melihat bagaimana Bartimeus yang buta itu, dia mendengar Yesus datang. Iman timbul dari pendengaran tentang Kristus, dan terjadilah mujizat. Amin. Orang banyak tidak mengalami mujizat dan pertolongan, saudara, dalam kehidupannya, karena yang dia memberikan telinganya
mendengar hal-hal yang lain. Saudara, tadi kesaksian kita dengar bagaimana mereka mungkin menerima omongan orang, tetapi mereka mengesampingkan itu. Yang mereka terima, yang kita terima, yang kita percaya adalah firman yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tetapi banyak orang masih tidak mau mendengar firman. Banyak orang yang tidak mau memberikan telinganya untuk pendengaran akan Kristus. Yang mereka suka dengan mendengar berita-berita yang miring gitu ya, berita tentang orang lain. Masih ada yang suka yang nonton mendengar berita selebritis gitu, saudara. Sementara telinga kita itu harus kita berikan untuk mendengar firman, saudara. Saudara tahu, pada saat Musa turun dari Gunung Sinai itu dan dia melihat ada lembu emas itu, apa yang dilakukan Yesus, saudara? Dia lempar itu 2 tablet ke tanah, ke lembu emas itu. Lembu emas itu hancur dan matilah hampir setengah dari bangsa itu, saudara. Jadi mereka yang menyembah lembu emas itu, yang memberikan telinganya, antingnya kepada Harun untuk diproses, itu Musa lempar, hancur, dan hampir setengah dari bangsa itu mati. Betapa fatalnya, saudara, orang yang memberikan pendengarannya bukan kepada firman, tetapi kepada hal lain. Betapa fatalnya orang yang tidak menyembah Allah, tetapi menyembah perbuatan tangannya. Saudara, kita melihat bagaimana dunia. Orang sekarang mereka lebih suka mengagungkan, bahkan menyembah kesuksesannya, prestasinya, saudara, apa yang dia kerjakan untuk dunia. Tetapi saudara, mereka tidak memalingkan telinganya untuk kebenaran. Kita perhatikan dalam Galatia pasal 3, saudara, ayat 2-6. Galatia pasal 3, 2-6 dikatakan, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ingat, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Orang yang berprestasi, orang yang melakukan segala sesuatu, saudara, dia mulai dengan roh, dia mulai dengan mendengar firman. Dan setelah mereka meraih semuanya itu, mereka tinggalkan ibadah, mereka tinggalkan pendengaran firman, mereka mengakhiri dengan daging. Berapa banyak orang mengakhiri hidupnya dengan daging, mengakhiri prestasinya, mengakhiri umurnya, saudara. Hanya dia cuma katakan, aku sudah begini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini untuk kalian semua. Ya, boleh kalau kita perhatikan orang-orang yang milioner, saudara, kata-katanya itu bukan firman. Aku sudah membeli ini, aku sudah membuat ini, aku sudah memberikan ini, aku sudah begini, saudara. Tetapi di ujungnya dia tidak mendengar firman. Mereka meninggalkan ibadah, meninggalkan kebenaran. Mereka tidak lagi, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, apa yang kita miliki, apa yang kita alami, apa yang kita raih, saudara, hidup kita itu karena percaya kepada pemberitaan Injil. Amin, saudara. Jadi kesukaan kita apa sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Sekalipun seperti Musa seakan-akan lama memberikan pertolongan, seakan lama turun dari gunung itu, saudara, banyak orang mengambil keputusan. Mereka tidak lagi mau dengar firman, mereka tidak lagi mau ibadah, mereka serahkan telinganya
kepada pemberitaan yang bukan firman. Tetapi saudara, saya mau katakan iman timbul dari mendengarkan firman, mendengar tentang Yesus, saudara. Mujizat terjadi dikala kita dengar firman, kita percaya Injil, pertolongan Tuhan terjadi. Amin. Jadi menurut Roma tadi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kita mungkin banyak dengar renungan di luar sana, tetapi kalau itu tidak bicara tentang Kristus, saya takut itu malah melemahkan kita. Saya takut malah kita tidak menerima pertolongan. Saya takut malah kita tidak menerima mujizat. Karena mujizat terjadi seperti perempuan pendarang itu. Mujizat terjadi saat dia mendengar ada Yesus. Bartimeus sembuhkan karena dia mendengar ada Yesus. Semua pemberitaan firman harus tentang Yesus. Amin. Mulai tren sekarang, ada hamba Tuhan besar bilang Yesus bukan juru selamat. Aduh. Sekalipun saya belum nonton, saudara, secara penuhnya, saudara, tetapi dari banyak hal sudah mulai terjadi pergeseran. Orang tidak lagi bicara tentang Kristus, tapi bicara tentang prestasinya, saudara. Maka Rasul Paulus katakan, apakah kamu mulai dengan roh tapi mengakhirinya dengan kaki? Tadi Bung Andi WA saya, oh maaf nggak bisa hadir karena capek. Saya bilang baik, tetapi dalam hati saya, Tuhan, aduh, lebih baik kerjanya diberhentiin deh. Pokoknya hadir ibadah, kan yang penting ibadah, saudara. Yang penting kita dengar firman. Dari kita dengar firman, iman kita timbul. Di saat iman kita timbul, terjadilah pertolongan, terjadilah mujizat. Amin, saudara. Sekalipun saya telinga kita ini pengennya dengar kabar-kabar yang mirip. Wih, tentang si Anu, gila loh, gitu, saudara. Ya kan? Aku lihat dia nongkrong di Solo, gitu, saudara. Kita dengarnya enak, gitu. Tapi mari, makanya kita dipagari, saudara. Ada renungan harian video, ada renungan harian lewat ayat, saudara. Kami pun saudara hamba Tuhan sebenarnya capek, saudara, ya. Kok tiap hari khotbah gitu, saudara, khotbah lagi capek, saudara. Saya rasa tim juga capek, saudara, mau bikin videonya, edit videonya dan sebagainya, ya. Artinya banyak pelayan-pelayan yang memang ambil bagian di saat kita mungkin sebagai jemaat hadir, kita berdoa, kita menikmati firman, tapi itu balik semua itu hadir di depan gedung juga, saudara. Tapi saudara, kita perlu mengerti, saudara, bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Adakah kamu memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging? Banyak orang memulai dengan ibadah, awalnya memang orang baik, orang yang begitu setia, tetapi di ujungnya, saudara, mereka menyerahkan telinga mereka untuk berhala. Kalau kita katakan ada dua hal yang kita perlu dengar di dalam dunia ini, yang pertama firman, yang lain kalau itu bukan firman, saya takut itu berhala, saudara. Dan mereka menyembah patung itu, saudara. Mereka menyembah dari pendengaran mereka. Mereka memuja apa yang mereka dengar. Mereka mengagumi apa yang mereka dengar. Mereka menghormati, mencintai apa yang mereka dengar. Seberapa banyak orang di luar sana, saudara, begitu mengagumi sosok yang mereka dengar, sekalipun itu bukan firman. Mereka mengagumi, saudara, nasihat yang mereka dengar, padahal itu bukan firman. Arahan yang mereka dengar, padahal itu bukan kebenaran, saudara. Ada motivator dulu yang kita tahu, sekarang sudah gak ngetren lagi, saudara. Dulu dia ngetren, sekarang gak ngetren. Orang begitu mengagumi dia, malah nonton, artinya kalau sudah lagi tayang, saudara, wah, sudah nongkrong di TV, saudara. Tetapi saudara, yang penting adalah bagaimana kita tidak menyerahkan telinga kita untuk sesuatu yang bukan firman. Kita perhatikan dalam Matius 4 ayat 23, dikatakan, saudara, Matius 4 ayat 23,
Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berarti ada yang mendengar dong. Di saat Yesus beritakan Injil, ada yang mendengar. Serta apa yang terjadi saudara? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin saudara. Di saat firman diberitakan, ada yang mendengar, terjadilah apa yang terjadi? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ini bicara penyakit jasmani, ini juga bicara penyakit rohani saudara. Penyakit dan kelemahan. Yesus berkeliling di seluruh Galilea, mengajar rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, kedengarannya sepele. Ini telinga gue gitu saudara. Tetapi saudara, ini yang dilakukan bangsa Israel di saat mereka menyerahkan anting telinganya yang terbaik, the golden ears. Telinga yang terbaik mereka serahkan untuk dibentuk berhala dan mereka sembah. Tidak lama Musa turun, semua mati saudara. Dan iman timbul menurut Roma dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Saya takut saudara, banyak kita mungkin tidak mengalami mujizat dari Tuhan karena kita tidak memberikan telinga kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak memberikan pendengaran kita yang terbaik untuk Tuhan. Ada hal yang lain yang kita suka dengar saudara, yang mungkin bukan firman. Bukankah mujizat terjadi dikala kita mendengar tentang Yesus? Amin. Mujizat terjadi dikala kita mendengar tentang kebenaran, tentang bagaimana Allah adalah Allah yang luar biasa. Saya tidak tahu sepanjang minggu apa kita dengar saudara, tetapi biarlah sepanjang minggu ke depan nanti kita, apa yang kita perlu dengar adalah firman, adalah kebenaran. Amin. Bagaimana kita bisa tertarik tentang hal dunia ini? Bukankah seharusnya kita terlalu tertarik akan firman, akan kebenaran, akan apa yang Tuhan sampaikan, sehingga mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mau, saudara, itu bicara tentang continuous saudara. Mendengar itu secara continuous, secara terus menerus. Sehingga saudara, dalam Galatia pasal 3 ayat bagian terakhir ayat 6 dikatakan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dikala kita mendengar firman, itu bagi Tuhan adalah sebuah kebenaran. Karena firman itu yang menghidupkan kita, yang menyembuhkan kita, baik itu menyembuhkan penyakit secara jasmani maupun penyakit secara rohani. Emang ada penyakit rohani? Ada nggak sih saudara penyakit rohani? Penyakit jasmani aja om, penyakit rohani ya urusan pribadi gitu saudara. Saudara justru lebih ngeri penyakit rohani. Penyakit jasmani bisa disembuhkan saudara. Kalau penyakit rohani bahaya. Orang sudah enggan, gak suka lagi sama firman. Orang gak mau lagi ke gereja. Orang gak mau lagi ibadah saudara. Bagaimana mujizat bisa terjadi saudara? Bagaimana pertolongan bisa terjadi? Bukankah pertolongan terjadi saat kita dengar firman saudara? Banyak orang lebih mengejar yang jasmani, sementara mereka tidak mau melakukan yang rohani saudara. Banyak orang lebih menuntut yang jasmani, sementara mereka tidak melakukan yang rohani. Ini sangat berbahaya saudara. Ya, dalam ibadah pemuda, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira itu seperti Daud katakan, hatiku bersukacita dikala orang mengajak aku, mari kita ke rumah Tuhan. Kegembiraan sukacita itu datang saat kita ada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada sukacita melimpah, Daud katakan. Melimpah, betul-betul melimpah sukacita saudara. Sekalipun mungkin di luar kita punya banyak masalah dan persoalan, tetapi di saat kita ada di rumah Tuhan, ada sukacita melimpah, ada pertolongan, ada mujizat, ada pemberitaan tentang Yesus.
Dan ini adalah kekuatan Allah untuk menyembuhkan kita. Amin, saudara. Mari kita fokuskan kehidupan kita bukan seperti bangsa Israel itu yang menyerahkan pendengaran mereka yang terbaik bukan kepada Tuhan, tetapi mereka malah menyerahkan kepada berhala. Di ujungnya mereka tidak mengalami mujizat. Di ujungnya setengah dari mereka harus mati karena apa yang mereka kerjakan. Saudara, pemberitaan tentang Yesus ada pemberitaan tentang kebenaran, pemberitaan tentang mujizat. Saudara sakit jasmani, saudara dengar firman, iman saudara timbul, saudara dipulihkan, saudara disembuhkan. Saudara punya penyakit rohani, penyakit jiwa sekalipun, saudara dengar firman, saudara beriman, saudara dipulihkan. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita